Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dengan saya Bapak Hari Yazid ya dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Nah, untuk pertemuan kedua pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan judul Islam dan Ilmu Pengetahuan. Ya. Ini nanti saya akan share materi ya. Kita ketahui bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Saya share ya, share materi terkait Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi kita ketahui bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan ya. Dan dibuktikan dengan surat dan ayat pertama yang turun ya, Iqra, bacalah. Jadi setiap muslim diwajibkan untuk paling tidak membaca ya. Membaca apa sih itu? Ya, adalah bentuk ilmu dan pengetahuan. Kita ketahui bahwa definisi dari ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistema mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal yang diselidiki sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan manusia yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Di sini ada kata ilmu dan pengetahuan. Nah, kalau teman-teman pahami kata pengetahuan dan ilmu, ini bisa saya jelaskan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Jadi jika ada pertanyaan lebih mana yang lebih dulu antara pengetahuan dan ilmu, nah, bisa dikatakan bahwa pengetahuan hadir lebih dulu, ya, ilmu setelah adanya pengetahuan. Nah, ibaratnya seperti ini ya. Kalau dalam ilmu komunikasi, ya, pengetahuannya adalah komunikasi. Nah, kita sejak lahir pun sudah melakukan bentuk komunikasi, walaupun masih dalam eh, usia baru lahir ya, bayi gitu ya. Ya, karena kan komunikasi pun bukan hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non verbal ya, dengan bayi ini menangis ya, ketika dilahirkan, dan ada tatapan mata misalkan antara bayi dengan ibunya ya, itu merupakan bentuk komunikasi non verbal. Jadi ketika kita tahu bahwa komunikasi itu yang bisa kita lakukan, salah satu percakapan, berbincang-bincang ya, baik itu yang verbal maupun non verbal dengan gestur gerak tubuh misalnya, itu adalah pengetahuan. Namun ketika sudah berkembang menjadi sebuah ilmu, nah ini sudah diuji secara empiris, riset dan eksperimental. Yang tadinya komunikasi itu mungkin ya kita hanya orang tahu bahwa manusia itu berkomunikasi, melakukan komunikasi, cakap-cakap, berbincang, ya, memberikan informasi kepada orang lain, termasuk komunikasi. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, lebih dalam, ya, secara dan diuji secara empiris, riset dan eksperimental, itu dikatakan sebagai ilmu komunikasi. Ya, jadi ini adalah definisi dari ilmu pengetahuan. Atau secara lebih mudah lagi, misalkan ketika teman-teman tahu, ketika misalkan awan itu mendung, ya, kita tahu bahwa akan terjadi atau turunnya hujan. Itu adalah bentuk dari pengetahuan. Namun setelah diteliti lebih dalam ya, secara empiris melalui penelitian dan eksperimen ya oleh para peneliti gitu ya, ya hujan atau awan yang terlihat di atas mendung itu, kenapa terjadi awan mendung? Karena diteliti karena pemuaian air laut, lalu timbulnya awan mendung, awan hitam, dan pada akhirnya akan turun hujan. Itu
terkait ilmu pengetahuan. Apa saja sih sumber ilmu pengetahuan? Ya, di sini ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci Muslim, Islam ya, karena banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dapat kita gali. Ya, karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, diharapkan kita juga mengerti makna dari setiap surat atau ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu juga sumber dari sumber manusia, ya, secara kita berhubungan ya, sosial, ya, kita berteman, lalu kelas contohnya, ketika kita tidak tahu akan sesuatu yang eh, baik itu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan, kita bisa berdiskusi gitu ya dengan dosen, dengan guru, dengan warga gitu ya, yang bersumber dari manusia lain. Ya, pengalaman hidup mereka misalnya itu bisa jadi sumber dari ilmu pengetahuan. Lalu ada alam semesta. Ini alam semesta juga menjadi sumber ilmu eh, pengetahuan ya. Contoh tadi misalkan terlihat hujan atau awan mendung, pasti akan turut terjadi turunnya hujan. Nah, atau misalkan ketika kita lihat hewan ya, kucing misalnya ya, kucing yang menjilat-jilat tubuhnya ya, itu menandakan bahwa kucing ini sedang membersihkan dirinya, atau hal-hal lainnya yang kita dapat eh, ambil dari alam semesta ini. Atau misalkan ada khasiat dari sebuah tanaman, ya. Nah, itu juga termasuk sumber ilmu pengetahuan. Lalu dari sejarah ya, sejarah-sejarah yang sudah eh, terjadi di masa lampau ya. Semakin berkembang ya, kehidupan manusia pun bisa berubah secara cepat ya, revolusi, berevolusi ya. Itu juga terkait dengan sejarah. Lalu ada hukum alam ya, hukum alam juga berkaitan dengan segala sesuatu yang bisa kita ambil dari alam ini. Lalu di sini, nah, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam ya, mengajak kaum muslim ya untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Ya. Jadi dalam hadis pun tercantum yang mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu teman-teman pasti tahu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu sejak buaya hingga liang lahat, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi memang dalam Islam ini diwajibkan, mewajibkan, ya, mewajibkan kaum muslim dan untuk mencari ilmu ya, baik itu dari sumber-sumber apapun ya, tadi sudah disampaikan dari Al-Quran atau Sunnah gitu ya, dari sumber manusia, dari alam semesta, dari sejarah, sampai kita menuntut ilmu ya, seperti teman-teman saat ini pun yang menuntut ilmu itu ada merupakan suatu bentuk kearifan ya, dalam artian akan ditempatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Karena memang tujuan kita ya, perkuliahan ini untuk menuntut ilmu. Jadi eh, apa namanya, apa yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan, dan kita juga akan mendapatkan derajat yang tinggi ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kriteria ilmu yang berguna apa saja sih dapat meningkatkan pengetahuan akan Allah ya. Jadi pengetahuan kita, kadar pengetahuan kita gitu ya, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita membaca Sunnah gitu ya, lalu hadis-hadis juga kita ketahui, itu juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam. Ini sangat pasti ya, kalau tanpa ilmu pengetahuan ya tidak akan berkembang peradaban manusia. Kita bertujuan juga untuk mengembangkan masyarakat Islam, pengembangan sumber daya manusianya, misalnya kalau saat ini gitu ya. Jangan sampai ya kita tertinggal oleh eh, apa namanya, orang lain gitu ya, ataupun dengan bangsa lain dan agama lain.
lalu dapat membimbing orang lain untuk menuju kebenaran. Ini pasti. Nah, tadinya misalkan kita tidak tahu terkait etika, dengan kita menuntut ilmu yang kita tahu, akhirnya kita ngerti gitu ya tentang etika, cara beretika, eh, dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu akan terhindar dari segala bentuk maksiatan misalkan ya. Itu juga kan berdasarkan ilmu dari sumber Al-Quran tadi. Lalu misalnya eh, yang tadinya kita tidak tahu gitu ya, dengan kita terus mengasah diri dengan belajar, terus belajar mengasah baik itu knowledge tentang teori ataupun skill kita, ini lama-lama juga akan meningkat gitu ya, meningkat pengembangan kemampuan kita, kompetensi kita ya, pada intinya tadi eh, menuju kebenaran. Lalu dapat memecahkan berbagai problem dalam masyarakat ya. Tadinya misalkan masyarakat itu terkungkung ya, tidak mengerti, pendidikannya rendah gitu ya, banyak terjadi problematika, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya, karena memang tidak berilmu pengetahuan. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan, masyarakat lebih aware, lebih tahu, ya akhirnya dapat memecahkan berbagai problem kesalahan dalam masyarakat. Nah, di sini ada penjelasan terkait para filsuf Islam menyebutkan beberapa sumber dan sekaligus alat pengetahuan. Beberapa, yang pertama alam tabiat, alam fisik, alam akal, lalu analogi tamsil, hati, dan ilham. Pelajari bersama ya alam tabiat atau alam fisik, manusia sebagai wujud yang materi, maka selama di alam materi ini ya tidak akan lepas dari hubungannya dengan materi secara interaktif. Nah, jadi intinya adalah bagaimana materi ini menuntutnya untuk menggunakan alat yang sifatnya materi pula, seperti panca indera ya, yang tidak bisa dirubah menjadi hal yang tidak materi atau materi. Contoh misalnya hubungan dengan materi dengan cara yang sifatnya materi pula. Misalkan aktivitas keseharian manusia di dunia ini ya, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan alat indera kita. Ketika kita alam fisik ini ya, tanpa indera manusia tidak dapat mengetahui alam tabiat. Ketika apa namanya, kita berkan dalam kehidupan manusia ini ya, kita menggunakan alat indera. Contohnya baik itu indera penglihatan, ya, pendengaran, indera pengecap, rasa gitu ya. Akal pikiran juga kita menggunakan akal pikiran. Sebelum misalkan dalam komunikasi, berkaitan juga dengan komunikasi gitu ya. Belum teman-teman menyampaikan sesuatu informasi kepada komunikannya, ya teman pasti akan berpikir ya, menggunakan akal pikiran kita. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan ya, mungkin apa yang kita sampaikan pun ya terserah kita gitu ya, asal apa namanya, mungkin kalimat yang diucapkan, yang disampaikannya pun misalnya tidak formal atau asal ngomong aja gitu ya. Tapi kalau kita berilmu pengetahuan ya, dari cara kita bersikap, dari cara kita mengucapkan pesan kita, menyampaikan informasi, mungkin akan lebih santun, lebih sopan ya. Eh, Apa yang akan kita sampaikan juga ya tidak asal keluar dari mulut kita. Kan ada istilah mulutmu harimaumu gitu ya. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain dari perkataan kita. Itu contoh dari dalam tabiat bagaimana kita menggunakan indera-indera yang ada dalam diri kita. Lalu ada alam akal ya. Di sini alam akal. Contohnya di sini adalah tadi ya indera. Sebelumnya itu dulu kita menggunakan indera, tetapi bahwa dalam alam akal ini sampaikan di sini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Mereka menganggap akallah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya pembantu saja. Ya, jadi eh, sebelum kita menggunakan
indera tadi ya, secara materi, kita juga menggunakan akal pikiran. Ya, tadi sudah saya sampaikan, eh, sebelum bertindak pasti kita berpikir. Ya, sebelum melakukan sesuatu hal, kita pasti berpikir. Ini adalah contoh dari alam akal. Lalu analogi tamsil, ya, termasuk alat pengetahuan manusia, ini adalah terminologi fikih ya, disebut kias. Analogi ialah menetapkan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada pada sesuatu yang lain karena adanya kesamaan antara dua sesuatu itu. Kita analogikan misalnya ya. Lalu ada juga analogi tersusun dari beberapa unsur. Ada asal, yaitu kasus parsial yang telah diketahui hukumnya. Ada cabang, kasus parsial yang tidak diketahui hukumnya. Dan titik kesamaan antara asal dan cabang, serta hukum yang sudah ditetapkan atas asal. Ada analogi interpretatif, analogi yang dijelaskan ilatnya. Jadi ketika sebuah kasus yang sudah jelas hukumnya, namun tidak diketahui ilatnya atau sebab penetapannya. Jadi ada sebab akibat ya, ada eh, analogi. Jadi segala sesuatu hal kita analogikan, segala sesuatu hal yang terjadi, apa namanya, kita ketahui juga ya, apa sebab penetapannya. Eh, Jadi sumber-sumber ilmu pengetahuan kalau kita hubungkan dengan analogi ini ya, kan tadi dari sumber pengetahuan alam semesta, dari awan yang terlihat gelap itu akan mengakibatkan apa? Ada sebabnya, analoginya apa? Ya, akan turun hujan misalnya. Dan lalu jika kita berbuat baik kepada orang, analoginya apa? Orang tersebut akan berbuat baik juga kepada kita misalnya. Lalu diharapkan kita juga tidak mudah emosi, misalkan kita harus selalu sabar gitu ya. Ya itu bersumber dari hadis-hadis yang ada, itu termasuk juga ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu kita harus analogikan. Ada hati dan ilham. Ya, kaum empiris yang memandang bahwa ada sama dengan materi, sehingga sesuatu yang materi adalah tidak ada. Maka pengetahuan tentang materi tidak mungkin ada. Sebaliknya, kaum ilahi, filosofi yang meyakini bahwa ada lebih luas dari sekedar, ada yang lebih luas dari sekedar materi. Mereka meyakini keberadaan hal-hal yang materi. Oleh materi menggunakan indera-indera tadi, materi manusia, ada juga yang menurut mereka ada yang eh, lebih tinggi ya, atau bukan hanya sekedar materi tetapi ada hal-hal yang materi. Pengetahuan tentangnya tidak mungkin lewat indera tetapi lewat akal atau hati ya. Jadi di sini menurut kaum empiris ini bukan hanya sekedar indera-indera yang digunakan tetapi juga melalui pengetahuan itu melalui akal dan hati, melalui hati nurani ya. Kalaupun misalkan kalau kita tidak menggunakan akal pikiran ya, kita hanya apa namanya, menggunakan indera saja, itu juga tidak bagus ya pada artinya, atau tidak menggunakan hati nurani kita. Kadang kita bersikap atau berperilaku itu berdasarkan hati nurani gitu ya. Tidak mungkin orang berbuat jahat misalnya kalau hati nuraninya baik ya, apapun yang dilakukan pasti akan menggunakan pikiran atau pikiran yang sehat ya, yang cerdas gitu ya, hati nurani pun yang sehat yang baik, sehingga kezoliman di dunia ini mungkin tidak akan ada ya kalau kita menggunakan akal pikiran yang jernih gitu ya, hati nurani kita yang bersih. Ya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti akan uh, terjadi dengan baik gitu ya, tidak akan, sesuatu hal yang buruk itu mungkin tidak akan terjadi gitu ya kalau kita selalu berpikir dengan akal jernih tadi dan dengan hati nurani yang sehat yang baik. Lalu di sini berkaitan juga dengan material eksternal ya. Kalau yang internal seperti misalkan rasa sakit, sedih, senang, lapar, haus, dan hal-hal yang intuitif yang diyakini keberadaannya oleh semua orang tanpa kecuali. Ya, jadi ini hati dan ilham. Lalu ini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi kita harus tetap apa namanya untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu dengan menyebut eh, Allah ya, nama Allah. Misalkan segala sesuatu hal ketika kita menuntut ilmu pun harus di segala sesuatu hal bukan hanya menuntut ilmu saja ya, tetapi melakukan segala hal yang akan kita kerjakan, misalkan diawali dengan membaca Bismillah, gitu ya. Dengan membaca Bismillah segala sesuatu yang akan kita lakukan itu akan lebih lancar ya, akan sesuai dengan tujuan kita, gitu ya. Tidak akan ada kendala-kendala. Walaupun misalkan ada kendala-kendala yang terjadi, bisa kita selesaikan dengan sebaik mungkin ya. Jadi memang tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, ayat di atas mendorong umat Islam untuk pandai membaca, ya, berpikir dan berkreasi. Ya. Semakin banyak membaca, makin banyak manfaat yang diperoleh. Ya. Ilmu akan bertambah, bahasa kita juga makin baik dan wawasan makin luas. Jadi intinya adalah bacalah alam ini, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dan kita berpedoman, selalu berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah ialah eh, apa namanya perjalanan hidup kita eh, akan sesuai ya, sesuai dengan yang diamanatkan ya, dalam artian sesuai dengan eh, apa namanya jalan yang benar ya, pada ke arah yang jalan yang benar. Makanya Al-Quran ini menjadi sumber ya, salah satu sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu merupakan kata ya, kita eh, asal kata ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar yang masdar dari alima, ya'lamu, ya, ya'lamu, alima, ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Di asal kata ilmu itu dari alima, ya'lamu, berarti tahu atau mengetahui. Tapi ketika sudah menjadi ilmu pengetahuan, tadi sudah saya jelaskan di awal-awal slide ya, bagaimana pengetahuan yang ada itu diteliti lebih dalam secara riset dan eksperimental gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Nah, Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan ya, sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Nabi Muhammad SAW ya, begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sehingga setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di sabda Rasulullah ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi memang kita diwajibkan ya, baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu ya. Jadi sudah disampaikan banyak sampai hadis yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau dari tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi memang kita harus tetap terus menuntut ilmu gitu ya sampai kita tua nanti ya. Jadi kan ilmu-ilmu pun bukan hanya sekedar, bukan hanya kita dalam perkuliahan saja atau dalam pendidikan formal, tapi kan ilmu-ilmu pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari alam semesta, dari Al-Quran dan lain sebagainya. Dimanapun ilmu berada, Islam memerintahkan untuk mencarinya. Ya, sabda Nabi, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Untuk ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, yang melainkan dilaksanakan seumur hidup. Nah, tegasnya dalam hal menuntut ilmu tidak ada istilah sudah tua. Ya, saya pun terus belajar, belajar dan belajar, mengasah kemampuan. Ya, teman-teman juga harus
terus mengasah baik itu knowledge-nya ya, pengetahuannya maupun skill ya. Skill juga harus teman-teman terus asah gitu ya. Skill teman-teman misalkan dalam bidang PR, public speaking-nya gitu ya, itu harus terus diasah. Lalu misalkan desain grafis ya, bagaimana cara membuat sebuah logo misalkan, atau spanduk, banner berkaitan dengan desain gitu ya, itu juga harus terus diasah baik itu pengetahuan maupun skillnya. Nah, dengan memiliki ilmu, seorang menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang tidak berilmu. Atau dengan kata lain, kedudukan mulia tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini adalah firman Allah ya, bahwa dengan kita beriman dan kita memiliki ilmu pengetahuan, dan derajat kita akan ditinggikan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi apa namanya? Bisa kita jadikan rujukan ya, bahwa dengan kita berilmu itu akan ditinggikan derajat kita beberapa derajat. Bahkan kalau kita memberi ilmu ya, kita memberikan ilmu eh, baik itu misalkan ilmunya itu sederhana sekali misalnya ya, pada orang lain ya, itu akan terus pahalanya itu akan terus mengalir. Nah kan pahala yang tidak putus itu doa anak soleh ya, ilmu yang bermanfaat dan eh, sedekah yang kita berikan. Jadi ilmu itu akan terus pahala kita memberikan ilmu akan terus mengalir gitu ya, walaupun kita sudah tinggal atau tidak ada. Jadi makanya dengan kita berilmu, tujuan kita mencari ilmu dan kita juga harus menyebarkan yang menyebarluaskannya kepada orang lain gitu ya, agar kita mendapatkan manfaat nantinya dengan pahala yang eh, tidak akan terputus. Nah ini ada beberapa klasifikasi ilmu menurut ulama Islam ya. Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Lalu kemudian beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu fardu ain, ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Ilmu yang bersifat wajib ya, cara amal perbuatan yang wajib. Yang lain, misalkan kita tahu bahwa sholat itu wajib, kita harus melaksanakannya gitu ya. Dengan kita melaksanakannya, kita mengetahui bahwa ilmu itu wajib dan kita juga mengetahui waktu wajibnya. Berarti dia sudah mengetahui ilmu fardu ain yang bersifat wajib. Lalu fardu ilmu, fardu kifayah, tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Di sini contohnya misalnya di jauh Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain ialah ilmu agama dan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam hukum Islam. Sementara itu, yang termasuk dalam ilmu yang bentuknya fardu kifayah, contohnya adalah ilmu kedokteran, ya, ilmu berhitung, jual beli, ilmu pertanian, ilmu komunikasi, ilmu politik, ya, bahkan ilmu-ilmu yang lainnya, contoh misalkan ilmu jahit. Pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk mendapatkan urusan. Selain ilmu fardu ain ini yang tercakup dalam hukum Islam ya, di apa namanya, ilmu fardu ain ketika kita tahu sholat itu wajib ya, kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, lima waktu sholat tadi misalnya, itu termasuk ilmu fardu ain karena hukumnya bersifat ya, wajib sesuai dengan hukum Islam. Kalau fardu kifayah ya ilmu-ilmu lainnya ya, kasih politik, lagi ekonomi gitu ya, bahkan hal-hal yang
lain seperti ilmu jahit ya, yang lebih sederhana itu bisa dikatakan sebagai ilmu fardu kifayah. Terus sini sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya atau menaunginya pada pencari ilmu karena senang apa yang sedang dituntut. Jadi kita juga harus ketika menuntut ilmu ini ya, eh, harus ada rasa senang, ikhlas gitu ya dalam menuntut ilmu, bahagia karena memang eh, tujuan kita menuntut ilmu ya untuk pengembangan pribadi kita, pengembangan diri kita ya, kompetensi kita gitu, bagaimana agar nantinya juga kita dapat bersaing ya dalam artian dalam dunia kerja nantinya, dalam dunia industri nantinya, dalam kehidupan sosial masyarakat pun ya. Kalau kita tidak berilmu, kita pastinya kita akan eh, kalah ya, dalam artian seperti itu, kalah dengan orang lain, kita akan eh, sulit untuk melakukan pekerjaan misalnya ya. Eh, Walaupun misalkan kita seorang pengusaha ya kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang ekonomi, ilmu-ilmu usaha itu seperti apa gitu ya. Itu makanya, tapi juga dengan didasari rasa bahagia, rasa keikhlasan gitu ya. Sesungguhnya malaikat akan menaungi kita yang cara mencari ilmu ini karena kita senang dalam menuntut ilmu, kita bahagia, kita ikhlas gitu ya. Lalu eh, hadis di atas, tempat-tempat majelis ilmu itu dinaungi malaikat yang diberikan ketenangan, disenangi rahmat dan dikenal Allah di singgah sananya. Jadi bukan hanya pribadinya yang akan dinaungi, tetapi tadi majelis-majelis ilmu itu juga akan dinaungi oleh malaikat ya. Eh, apa namanya? Tapi pada dasarnya ya kita juga harus didasari dengan keikhlasan, rasa senang. Gitu ya. Kalau kita terpaksa dalam menuntut ilmu ya kemungkinan ilmu yang kita dapatkan itu juga tidak akan eh, semaksimal bila dibandingkan dengan kita bahagia, senang, ikhlas gitu ya. Apa yang kita terima juga kita rasakan sebagai salah satu bentuk kebahagiaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Ya. Eh, Jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan secara japri kepada saya ya. Dan apa namanya, boleh di WhatsApp group. Jadi jika ada pertanyaan, masukan atau sanggahan boleh silakan disampaikan. Ini cukup sekian dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bertemu lagi pada kesempatan lain. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.